Assalamualaikum, selamat datang di segmen Self Improvement di mana perubahan diri kamu dimulai. Saya Mita dan kami akan menemanimu dalam menuju perjalanan versi terbaik diri kamu. Halo guys, kembali lagi bersama kita di Klakson, The Good Noise. Dan pada malam hari ini kita akan membahas tentang self-love yang akan dinarasumberkan oleh kakak tercinta kita yaitu Kak Dais. Halo, apa kabar Kak Dais? Kabarnya baik, alhamdulillah. Dan semoga kedepannya selalu baik ya, selalu happy gitu kan. Amin. Dan untuk saat ini lagi ada kesibukan apa nih Kak Dais? Kesibukan. Biasanya orang nanya kesibukannya apa kak? Ya saya mah so sibuk aja. Enggak sih, enggak. Sibuk ya kalau Senin sampai Jumat saya kerja. Terus Sabtu kalau ada waktu luangnya saya hangout mungkin. Tapi kalau ada tugas dari KLA ya kerjain di hari Sabtu. Dan di hari Minggunya kita belajar KLA di sini. Oh, sangat Sibuk ya. Ya nggak apa-apa kalau kita sibuknya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat kan bagus ya. Iya. Dan dengan kesibukan itu mencari hal-hal yang positif sama dengan mencintai diri sendiri ya. Iya betul banget itu. Oh iya, kebetulan banget tentang mencintai diri sendiri dan pada malam hari ini juga kita akan membahas tentang apa itu self love. Oke. Dan apakah Kak Dais sudah siap untuk membahas hal ini? Kita di sini sering-sering aja ya. Iya. Gak usah serius-serius gitu kan. Karena self love itu kan ya bisa diterima oleh kalangan remaja, terus juga bisa mungkin orang-orang dewasa juga gitu kan. Iya. Karena pengertian itu banyak banget kan ya, Iya. dari berbagai orang juga. Dan menurut Kak Dais, apa sih Kak versi self love menurut Kakak? Self love. Kalau kita lihat dari kamus bahasa Inggris nih ya. Ya. Self itu kan diri sendiri gitu kan. Yap. Love itu cinta. Jadi cinta diri sendiri. Jadi bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan saya kayaknya semua orang tahu deh, setiap orang itu memiliki caranya masing-masing Iya. untuk mencintai diri sendiri kan. Betul. Siapa tahu mungkin saya mencintai dengan diri sendiri itu ya dengan cara hal sederhana saya mungkin menonton film The XX1 atau Oh. mungkin kami juga kan beda kan. Iya, betul. Jadi self love ini mencintai diri sendiri, tapi setiap orang beda-beda cara mencintai diri sendiri itu. Iya. Dan juga di dalam self love ini seberapa penting sih Kak kita dalam mendalami hal itu? Nah, kalau ditanya seberapa penting, saya mau tanya dulu nih, Kak Miftah nih. Kak Miftah kalau ditanya Kak mau hidupnya bahagia atau enggak? Ya mau bahagia dong. Mau bahagia kan? Iya. Nah, kalau hidupnya mau bahagia, berarti kan self love itu penting. Oke. Karena salah satu cara kita bahagia adalah mencintai diri kita sendiri. Ya. Karena gini, kalau bukan kita yang cinta sama diri sendiri, ya siapa lagi? Oh. Masa kita mau menggantungkan itu kepada orang lain gitu kan? Yang kita tahu ya orang lain, yang memahami diri kita sendiri kan kita, bukan orang lain. Walaupun memang orang lain dengan secara look ya kan bisa menilai orang ini seperti apa. Terus mereka juga kenal kita, tapi kan yang lebih benar-benar mengenal dalam diri tuh kita gitu. Kita dan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Masya Allah. Benar gak sih Kak kalau misalnya jika kita sudah mencintai diri kita itu auranya akan terpancar gitu? Kalau yang saya tahu ya, itu iya. Kayak ngelihat nih orang mukanya kok sumringah banget gitu, happy terus, kayak senyum aja. Kalau ada apa-apa ya udah tenang gitu dia hadepinnya. Ternyata
pas ditanya, kamu kok bisa kayak gitu sih? Ya mau gimana lagi gitu kan, gak usah semua diambil pusing lah gitu. Oh, karena orang itu juga sudah mengetahui apa kelebihan dan kekurangannya ya. Iya, karena kalau dari situ kan, dari kita pencinta diri kita coba kalau tahu ya kelebihan dan kekurangan kita. Jadi dengan omongan orang, terus dengan hal-hal yang ada faktor dari luar, itu kita bisa handle. Karena kita tahu gimana cara handle itu. Itu kalau menurut saya. Iya. Dan juga ada ciri-ciri tertentu gak sih Kak saat dilihat orang itu sudah mencintai dirinya sendiri atau belum? Ciri-cirinya pastinya banyak banget ya. Ya. Kalau ciri-ciri, cuman kita belum bisa memastikan berpatokan ya. Kalau mencintai diri sendiri tuh harus kayak gini, harus kayak gitu kan. Nggak ada gitu kan untuk patokan itu. Yang penting di mana kamu ngerasa tenang ngejalani hidup kamu, di mana kamu ngerasa selalu berpositif thinking ya, apa yang terjadi di Hari itu juga di hidup kamu, bisa dipastikan kamu sudah mencintai diri kamu sendiri. Dengan kamu nggak kesel, aduh nilai aku kali ini di semester 5 mungkin kok anjlok ya gitu, down, terus murung, aduh nyalahin diri sendiri. Kalau dia udah tahu kapasitas dia, wah, dia pasti akan mengevaluasi, oh apa nih, kayaknya aku ada yang kurang deh, ada yang aku belum pelajarin deh. Dia akan mikirnya ke situ. Karena malah ya mungkin sedih, boleh sedih, tapi jangan berlarut gitu. Kita ubah aja cara berpikirnya. Menyelesaikan masalahnya dengan berbincang dengan diri sendiri ya. Self talking. Ya, betul. Punya cara-cara tersendirinya gak sih Kak untuk dalam mencintai diri sendiri itu? Cara seperti yang kita bahas dari awal ya. Setiap cara tuh, setiap orang cara mencintainya tuh berbeda-beda ya. Oke. Kalau versi Kak Dai ini apa nih? Versi aku nih, sedikit cerita nih ya. Oke. Kan dari kecil saya tuh sangat suka sama about everything tentang India. Oh, Gitu kan. Budayanya, terus lagunya, filmnya, aktor-aktornya itu saya suka banget. oke. Terus itu apa ya, di pikiran saya gak mungkin banget saya pergi ke India dengan kan perlu budget yang sangat besar ya. Iya. Jadi terus perlu waktu yang ya mungkin semingguan juga, untuk waktu yang harus disempatkan gitu, diluangkan. Terus juga saya belum fasih bener tentang berbahasa Inggris. Iya. Kayaknya nggak mungkin banget aku pergi ke India. Tapi ya kun fayakunnya Allah mengabulkan. Guys, silahkan pergi ke India. Di tahun 2022 alhamdulillah itu terkabul. Saya pergi ke India gitu kan. Dan itu apa ya, mungkin kalau menurut aku itu adalah balasan Allah untuk aku, karena selama ini aku sudah baik dengan diri aku sendiri. Oh, gift ya, karena sudah berusaha baik pada diri sendiri. Iya, itu kayak aku udah benar-benar ya udah gitu kan. Aku kan merantau juga ya di sini. Iya. Aku udah berjuang juga, kuliah terus bekerja. Kalau dulu tuh saya kuliah sambil kerja gitu. Masya Allah. Kuliahnya karyawan, jadi kalau siang itu kerja, sore sampai malam, ya maksimal sampai jam 10 lah, itu kerja. Jadi tapi nggak apa-apa, karena saya merasa butuh, karena kekurangan saya kan, saya tahu tuh kekurangan saya. Wah, sayanya kayak harus belajar ini deh gitu, biar tahu. Terus juga saya punya cita-cita yang harus saya capai gitu kan. Jadi saya dengan tahu kekurangan saya, kelebihan saya, ya saya jalankanlah gitu setiap hari gitu kan. Berjuang di sini. Mungkin Allah ngelihat itu, dikasihlah gift
Itu Masya gitu. Jadi itu kayak salah satu apa ya, dampak positif gitu dari self love menurut aku yang aku pernah alamin. Dan kalau cara-caranya sendiri, satu sih, kalau yang paling penting tuh satu gitu. Kita sadar eh, kalau kita pengen hidupnya bahagia, ya udah jangan mempersulit diri sendiri. Oh iya. Iya kan? Eh ya libatkan Allah di dalam setiap hari-hari kamu, di setiap langkah kamu. Gitu. Karena yang lebih tahu kan selain diri sendiri Allah kan, Tuhan kita. Cukup hanya aku dan Sang Pencipta ya. Yang tahu. Iya. Jadi kalau kita konsisten ya dengan apa namanya, cara-cara kita menjaga bagaimana kita mencintai diri sendiri, ya Allah pun akan melihat itu. Dan gift-nya itu bukan hanya dari orang lain, tapi juga nanti akan ya mungkin dikasihnya langsung sama Allah gitu kan. Itu mungkin perantaranya nanti manusia gitu, orang lain, teman kita, keluarga atau kerabat. Jadi itulah, kalau kita caranya tuh yang paling penting ya, kalau kita pengen hidupnya bahagia, ngapain kita mempersulit gitu setiap hari kita. Setiap kita mungkin ada masalah, setiap kali kita mungkin ada sesuatu yang nggak enak itu di hati kita, ya udah serahin aja. Kita tahu kalau kita ngambil itu dengan dampak yang misalkan sedih, down gitu kan, marah, kesel, itu akan berdampak negatif ke dalam diri. Ya udah nggak usah ngambil itu. Ngambilnya apa? Biarin omongan itu ada, keadaan itu ada, hadapin, positif. Kita bisa lewatin itu dengan cara apapun, bukan dengan cara apapun ya, maksudnya dengan jalan yang baik gitu kan. Pasti akan ketemu jalannya ya. Iya, betul banget gitu kan. Dan kalau aku nih biasanya mungkin kan banyak ya orang sering membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Iya. Misalkan kita ngelihat nih orang lain pialanya, penghargaannya tuh udah terpampang di dinding, di lemari gitu. Iya, dengan segala pencapaian orang lain ya. Iya, terus kita berpikir, aduh, aku masih gini-gini aja gitu kan. Masih scroll TikTok, walaupun scroll TikTok itu nggak salah juga gitu kan. Iya. Masih rebahan baik gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalkan membandingkan diri dengan orang lain itu berdampaknya baik, nggak apa-apa, bandingin aja. Wah, dia juara 1. Kalau dia aja bisa, gue kenapa enggak gitu ya? Iya, betul banget. Nah, itu. Kalau dia bisa, kenapa gua enggak? Gitu. Kalau misalkan kita ngelihat, wah, dia juara 1, gue juga harus bisa nih. Ngalahin dia. Juara 1, konsisten. Gitu. Nggak apa-apa, kamu jadi rajin belajar, jadi rajin apa, tapi jangan kalau nanti gagal, jangan down, jangan kecewa. Kembali lagi self love-nya, pakai lagi self love-nya, nggak apa-apa, nggak jadi juara 1 yang diharapkan, yang ditargetkan di awal. Yang penting kita sudah belajar prosesnya. Kadang orang sukanya cuman mau ngelihat hasil, bodo amat sama proses gitu. Iya. Harusnya kita proses itu bahkan mungkin lebih penting ya daripada hasil. Karena kan ada kalimat ya, hasil tidak akan mengkhianati proses, begitu juga proses tidak akan mengkhianati hasil. Betul. Seperti aku dan dia gitu ya. Aduh. Terus selain kita membandingkan diri dengan orang lain ya, dan salah satu juga kita harus kenali diri kita sendiri nih. Yang tadi Kak Miftah bilang, iya, kekurangan kita tuh apa nih, gitu kan? Terus kelebihan kita tuh apa? Kalau kita udah tahu kekurangan kita di mana, janganlah
insecure, jangan down, jangan sedih. Kalau kita tahu kelebihan kita, jangan jumawa. Oh, Masya Allah. Gitu. Ya kalau kita tahu kekurangan, belajar. Kalau tahu kelebihan, Berendah hati juga cari ya. lagi kelebihan-kelebihan lainnya. Karena semakin banyak kelebihan kan semakin juga banyak manfaatnya ya. Iya. Bagi diri juga Orang lain. Oke. Dan juga nih Kak, banyak banget nih problem-problem anak muda sekarang, apalagi tentang sosmed. Siapa sih kan yang nggak tahu sosmed Iya, anak sekarang ini? Betul. Dimana semuanya itu terpampang dalam layar kaca, handphone gitu ya. Dan itu bisa berdampak buruk gak sih Kak? Apa saat kita melihat sesuatu hal yang mewah dan itu membuat kadang diri kita itu merasa insecure atau apa, dan itu mempengaruhi kita terhadap self love kita gak sih? Menurut aku ya, itu pengaruh ya. Salah satu pengaruh untuk self love kita diri sendiri. Kita lihat aja banyak video-video ya kan, baik itu di TikTok, baik itu mungkin di sosial media lainnya. Ya tergantung, lihat aja pengikutnya dia, apa yang dia ikuti gitu kan. Kalau misalkan kalau kita apa yang kita ikuti kan berarti itu terus yang akan muncul kan ya. Iya. Ya kan. Jadi kalau misalkan nih kita lagi sedih, jangan lagi sedih deh, dari tadi bahasnya sedih mulu dong gitu kan. Misalnya kita lagi kecewa gitu kan, saya nggak nyampe, saya telat mungkin ke sekolah, terus dapat hukuman, mungkin kasih surat peringatan karena telatnya berulang-ulang kali gitu kan. Jadi wah kecewa banget sama diri sendiri, kenapa sih gitu kan, padahal mungkin kendalanya tuh bukan disengaja tapi nggak sengaja gitu kan. Terus karena sosial media yang dia ikuti ada itu misalkan kata-kata yang bikin ngedrop, terus kan banyak tuh kan, terus video-video yang menambah ketakutan, menambah kekhawatiran diri gitu kan, itu pengaruh banget gitu. Kalau misalkan kita misalkan tadi lagi kecewa gitu, dapat SP1, tapi kalau lihat sosial medianya, misalkan kan hal-hal yang positif, guru-guru yang bagus gitu kan, terus mungkin ustadz mungkin kan, terus kalimat-kalimat yang motivasi, ya itu mungkin akan tergugah lagi. Wah, apa-apa SP1, kedepannya jangan. Saya harus, kenapa nih aku telat mulu gitu kan. Ya udah, kedepannya jangan diulangi lagi gitu kan. Apa penyebabnya? Ya harus kita hindarin gitu. Jadi sosial media pengaruh banget sih kalau menurut aku ya. Karena kan setiap hari kayaknya lebih banyak kita ngelihat sosial media daripada kita tidur. Iya. Apalagi kita belajar. Betul kan? Apalagi mungkin saya juga gitu sih. Karena sosial media itu ada hal positif dan negatifnya. Semuanya tergantung dari apa yang kita lihat ya. Iya, dan ya tergantung apa yang kita lihat dan kita gunakan juga ya. Iya. Nah, terus selain kita tadi kan membandingkan nih, terus juga kita harus kenali kelebihan dan kekurangan kita. Iya. Dan yang paling penting ini tuh jangan lupa self talking tuh udah disebut tuh self talking. Sudahkah Anda berterima kasih pada diri sendiri? Iya. Waduh, sudahkah Anda? Jadi kalau kan Allah itu datang di sepertiga malam ya. Iya. Selain disunahkan untuk kita bersolat tahajud, saya tuh sering luangkanlah waktu gitu kan untuk self talking. Kan suasana hening, senyap, gitu kan, gak ada siapa-siapa. Begitulah di situ kesempatan kita untuk berbicara dengan diri sendiri. Kamu apa kabarnya hari ini? Apa kamu capek habis kerja, atau kamu lagi bahagia, atau ada yang nyakitin kamu atau enggak?
gimana nih ke depannya kamu mau seperti apa, terus ilmu apa yang kamu pelajarin hari ini, gitu. Itu penting banget, self talking gitu kan, self talking with Allah juga gitu. Iya. Dan, Double. dan juga ternyata tuh dengan self talking kita bisa melepaskan beban yang dalam hati ya dari Iya, betul banget. perkataan orang lain. Kita juga harus sering maafkan juga ya. Iya, memaafkan diri sendiri. Oh, ini sering banget nih berkata iya, padahal dalam hati tidak. Banyak kayak iya, ada orang kan, mungkin saya juga salah satunya mungkin ya. Kayak ajakan orang tuh, iya, ayo gas gitu kan. Gas aja, yang penting gas gitu kan. Mungkin dia mengatakan itu karena mungkin takut gak diajak di geng dia. Iya. Ya kan bisa gitu. Mungkin karena juga gak enakan, Aduh. gak enakan banget nolak gitu. Gimana ya, padahal aku gak mau, tapi gak enak sama dia baik sama aku gitu kan. Padahal hal itu gak apa-apa tau, nolak juga. Dan itu salah satu cara self love. Ketika kamu sudah bisa jujur, istilahnya jujur pada diri sendiri, dimana kamu sudah bisa jujur pada diri sendiri dan bilang tidak ketika hatimu berkata tidak, itu sudah salah satu ciri kamu sudah mencintai diri sendiri sih. Kakak punya motivasi tersendiri gak nih yang kakak bangun untuk diri kakak sendiri? Motivasi terbesar aku adalah ingin menjadi orang yang bermanfaat, baik mungkin kalau punya uang dari segi materi, kalau saya dari segi ilmu, mungkin nanti saya punya ilmu banyak gitu kan. Dari segi ilmu juga, apa yang dipunyai, semoga juga nanti bermanfaat lah. Gak dikekep sendiri. Kekep, apa itu kekep ya? Bahasa Sunda, mohon maaf. Gak disimpan sendiri gitu maksudnya. Iya. Karena kan kalau menurut Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Gitu. Itu juga mungkin menurut kami itu juga kayaknya jadi faktor self love juga nggak sih? Betul sekali. Iya nggak sih? Kalau kayak orang bermanfaat sama orang lain nih, gitu kan? Terus orang lain juga kita juga kan bakal puas ya. Iya. Dan ketika kita Melakukan kebaikan. Iya, melakukan kebaikan, akan datang juga kebaikan kepada kita gitu. Walaupun memang kita berbuat kebaikan itu tulus saja gitu. Karena mau gitu. Karena apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Seperti itu. Ada satu hal penting nggak sih Kak untuk kakak pesankan di dalam podcast kali hari ini? Berkenaan tentang podcast ya. Ya. Mungkin untuk teman-teman semua nih, gitu kan. Di sini kita sharing aja ya, bukan kayak menggurui atau apa, enggak. Kita sharing aja. Kalau kalian mau self love dan bingung cara self love itu gimana, kalian coba pikirin aja self talking sama diri sendiri. Apa sih? Hal kecil aja, hal kecil yang menurut kalian bisa membahagiakan diri kalian. Mungkin sekedar kamu beristirahat di hari weekend dengan kamu menonton movie, atau mungkin dengan hanya berkumpul dengan keluarga, ngobrol sama keluarga, sama orang tua, ataupun apapun itu, sekecil apapun, coba dari itu kamu jalanin setiap hari. Hal-hal yang membuat kamu semangat, hal-hal yang membuat kamu senang deh, happy deh ngelakuinnya, coba aja lakuin setiap hari. Pasti itu akan berdampak berhari-hari ke depannya. Itu sih kalau menurut aku ya. Dan kalau mau self love nih, jangan lupa juga apa tuh, kita itu tidak bisa, apa namanya, kan ada nih
kalau kita mencintai diri kita sendiri tuh butuh bantuan orang lain gak sih? Gitu kan. Iya, betul. Nah, jangan lupa juga di saat mungkin kita butuh nih bantuan orang lain untuk mengenal diri kita, cinta sama diri kita, dan jangan lupa juga faktor terbesar untuk kita bisa self adalah diri kita. Gitu. Mungkin faktor dari orang lain 30% itu terserah masing-masing ya. Iya, iya. Dengan caranya masing-masing kan tadi. Terserah orangnya mau mengalokasikan atau mengukurnya. Mengukurnya itu seperti apa? Mungkin dari orang lain cuma 30%, dari diri kita 70%, karena kita lebih tahu gitu kan sama diri sendiri, sama kita sendiri. Apa-apa. Mungkin orang lain ada yang 40%, 60%, atau malah ada yang seimbang 50-50, itu tergantung masing-masing orang, kebutuhan orangnya masing-masing. Oke. Dan juga ternyata tuh self love itu luas ya. Gimana kita cara mencarinya, maupun itu internal atau eksternal. Betul, ya. Dan juga coba dong teman-teman bisa komen di kolom komentar, apa sih pengertian self love menurut diri teman-teman sendiri, dan juga apakah teman-teman sudah mencapai puncaknya dalam mencintai diri sendiri gitu. Mungkin ada yang sama juga mungkin sama saya. Iya. Salah satu self love-nya jalan-jalan. Oh. Jalan-jalan. Tapi jalan-jalan juga ini ya, artis. Nah, balik lagi gitu. Self love, mencintai diri sendiri, tapi sesuai kapasitas kita. Tidak semua keinginan kita itu harus terkabul. Bukan harus terkabul, harus dipenuhi, harus dituruti. Kita harus tahu dulu kapasitas kita itu segimana gitu. Kalau saya self love-nya, salah satu self love-nya itu jalan-jalan, tapi di saat itu saya belum punya dana atau budget yang mencukupi, ya tahan dulu, jangan dipaksain gitu, jangan diturutin gitu. Karena nggak segala hal itu tentang mencintai diri kita, melainkan untuk ego kita ya ternyata, kita jika harus, berlebihan juga. Betul banget, harus bisa membedakan tuh. Iya. Yang mana kebutuhan dan keinginan. Oh, betul. Gitu. Oke. Mungkin dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya self love itu tuh bisa kita munculkan pada diri kita sendiri ya, dengan hal-hal kecil yang membuat kita bahagia di setiap harinya. Iya. Itu termasuk salah satu bentuk self love juga. Oke, terima kasih Kak Dai sudah Sama-sama. berkenan datang untuk mengisi tentang self love hari ini. Iya. Waduh, diundang jadi narasumber ya, membahasnya self love. Enggak apa-apa. Oke, terima kasih pada para teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan Klakson The Good Noise pada malam hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nonton kita di episode selanjutnya. Wassalamualaikum, bye-bye.